Assalamualaikum sahabat Life Story ID yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu dihina di depan banyak orang? Lalu takdir berputar 180 derajat keesokan harinya? Di tangan seorang ayah, selembar undangan sekolah, tersembunyi luka lama dan rahasia besar yang tak seorang pun duga. Besok pagi sebuah acara wali murid akan jadi saksi, antara aib yang dipamerkan dan kekuatan yang tumbuh dalam diam. Siapa sangka pria yang diremehkan hari ini, justru memiliki kuasa untuk menentukan nasib orang yang menyombongkan diri. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, mari tuliskan selawat Nabi Muhammad SAW. Semoga selawat ini menjadi penolong dan berkah untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tak ketinggalan setiap episode. Sekarang, bersiaplah. Kisah ini akan membuka luka, menegakkan harga diri, dan mengajari kita bahwa kemuliaan tak selalu terlihat dari jas yang dikenakan. Pagi itu, embun masih menempel di kaca jendela rumah kecil di pinggir kota. Di sudut teras, seorang pria sederhana duduk termenung. Dialah Aditya, usia pertengahan 30-an. Kaos polos, celana kain pudar, wajah letih tapi mata yang tak pernah padam. Di genggamannya, undangan acara apresiasi orang tua siswa, esok pagi. Ada penampilan murid, pembacaan puisi, bincang santai bersama wali murid. Bagi orang lain ini biasa. Bagi Aditi, ini hari yang membawa dua hal, harapan dan luka lama. Ia melirik daftar wali murid, ada nama Rina, mantan istrinya. Perempuan yang dulu ia cintai sepenuh hati, tapi memilih pergi demi kenyamanan materi. Rina akan datang bersama suami barunya, Arman, pria yang dulu menganggap Aditi hanyalah beban keluarga. Dulu saat menikah, hidup Aditi berat. Hanya teknisi magang, nyambi jualan online, menumpang di rumah mertua. Arman, yang sudah mapan, sering menyindirnya. Sampai akhirnya, ketika putra mereka Raka baru berusia 4 tahun, Rina menggugat cerai. Aku butuh masa depan, bukan hidup dengan orang gagal. Kalimat itu menjadi paku yang menancap di dada Aditi. Ia tak melawan. Ia menghilang dari dunia ramai, fokus bekerja, membangun usaha digital dari nol. 1 laptop pinjaman, kopi saset, begadang coding, belajar sendiri. Bertahun-tahun, tanpa pesta, tanpa postingan. Hanya doa dan keringat. Kini, perusahaannya, PT Sinar Karya Digital, punya ratusan karyawan, 4 kantor cabang di Asia Tenggara, valuasi miliaran. Tetapi nama Aditi tak pernah muncul ke depan. Ia memilih bekerja dari balik layar, ingin tahu siapa yang menghormatinya karena dirinya, bukan jabatannya. Pintu kamar berderit. Raka keluar dengan seragam, membawa harap. Yah, besok temenin aku ya. Aku mau baca puisi, buat ayah. Aditi tersenyum, mengusap rambut putranya. Pasti, nak. Ayah datang. Kita berdiri tanpa malu. Esok akan datang. Bukan hanya tentang panggung kecil sekolah, tapi tentang panggung besar takdir, tempat masa lalu kembali berdiri, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menunjukkan siapa yang kini berdiri lebih tinggi. Siapa sangka, undangan sederhana itu akan menggiring semua orang ke hari pembalasan yang elegan. Motor tua memasuki halaman sekolah, sementara SUV hitam berkilau baru saja berhenti di depan aula. Pagi itu, sekolah Raka meriah. Balon warna-warni, karpet merah, tamu berdatangan. Petugas parkir sibuk mengatur mobil-mobil mewah. Aditi datang mengendarai motor tua, berkarat di beberapa bagian. Kemeja abu-abu disetrika rapi semalaman, celana hitam lama, sepatu usang yang dipoles sampai mengilap. Ia menggandeng Raka, bangga. Sorot mata mulai menilai dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Bisik-bisik terdengar, itu ayahnya Raka. Kasihan ya. OB atau cleaning service ya? Aditi menunduk, menenangkan Raka yang mulai gelisah. Seketika, sebuah SUV hitam mengerem pelan. Turun seorang pria berjas biru tua, Arman. Menyusul seorang wanita cantik bertas bermerek, Rina. Senyum lebar, langkah tegap, tatapan menilai, seperti menakar harga barang. Waktu membeku saat pandang Aditi dan Rina bertemu. Tak ada lagi rasa kecil di dada Aditi. Ia hanya menggenggam tangan anaknya lebih erat. Rina tak membiarkan momen itu lewat. Ia menaikkan suara, dibuat-buat santun tapi menggigit.
Loh, Aditya? Kirain udah pindah. Masih jadi apa sekarang? Tukang servis? Driver online? Tawa kecil di sekeliling. Arman menyeringai. Ketemu mantan juga. Jangan-jangan kamu sengaja datang biar lihat kita? Aditi diam. Ia tak ingin keributan. Rina mendekat, sorot meremehkan. Kamu tetap ya, Dit. Baju polos, sepatu butut, motor masih yang dulu. Mata Raka berkaca-kaca. Aditi menepuk kepala putranya. Jangan dengarkan, Nak. Kita kesini bukan untuk dipuji, tapi untuk mendukung. Mereka melangkah ke kursi belakang. Di dada Aditi, bara bukan karena ia dihina, tapi karena anaknya dijadikan bahan malu. Mereka semua tak tahu, kurang dari 24 jam lagi, roda dunia akan berputar cepat. Orang yang merasa di atas, akan belajar arti merunduk. Acara dimulai, dan satu puisi kecil dari bibir Raka akan membungkam banyak suara. Ketika mikrofon menyalakan suara kecil Raka, aula yang riuh itu perlahan menjadi hening. MC memanggil perkenalan wali murid kelas Raka. Rina langsung berdiri. Saya Rina, ibu dari Raka. Direktur di perusahaan retail besar. Ini suami saya, Pak Arman, manajer senior perusahaan teknologi ternama. Tepuk tangan. Rina melirik ke belakang, menancapkan kalimat, kami pastikan Raka tumbuh di lingkungan lebih layak. Semua orang tua ingin masa depan terbaik, bukan hidup dalam keterbatasan. Tawa tertahan. Pandang mengarah ke Aditi di bangku belakang. Di titik itu, hati Aditi nyeri, bukan untuk dirinya, melainkan saat melihat mata Raka bergetar. Gilirannya tiba. Raka berdiri gugup di depan mikrofon. Dari bangku belakang, Aditi berdiri, mengangkat tangan, tersenyum, isyarat keberanian. Suara Raka kecil tapi tegas, membaca puisi berjudul, Ayahku Pahlawanku. Ia tak punya jas mahal, tapi peluknya menghangatkan. Ia tak punya mobil besar, tapi motornya selalu membawaku pulang. Ia bukan orang penting di mata dunia, tapi di mataku, ia segalanya. Aula hening. Beberapa orang tua menunduk, terdiam. Tapi Rina mendengus, miris. Masih bangga jadi ayah begitu. Arman terkekeh, OB di kantor juga gitu, Rin. Kata-kata itu menampar, namun Aditi tak lagi mudah terluka. Di hatinya, ia membuat janji, kalian menertawakan aku hari ini. Besok aku berdiri di tempat yang membuat kalian menyesal membuka mulut. Mereka tak tahu, perusahaan yang Arman banggakan, milik siapa sebenarnya. Malam tiba, dan satu data HRD membuka tabir, nama yang tak seharusnya ada di sana. Hujan turun pelan. Lampu kuning redup. Dan di layar laptop tua, satu nama mengubah senyum Aditi menjadi dingin. Malam itu, rumah kontrakan kecil tenang. Raka tertidur memeluk boneka harimau usang. Di ruang tamu, Aditi duduk sendiri. Laporan keuangan terbuka. Jemari mengetik cepat, tak sepenuhnya di layar. Kata-kata hinaan tadi siang masih menggema. Tatapannya berhenti di rak dokumen. 5 tahun kerja keras. PT Sinar Karya Digital. Lebih dari 200 karyawan, 3 anak usaha. Logistik, edutech, pembayaran digital. Nama Aditi disamarkan, hanya lingkaran direksi yang tahu siapa pemilik sesungguhnya. Sore tadi, selepas acara sekolah, iseng ia membuka data HRD. Dan di sana, sebuah nama menyalak, Arman Prasetya. Jabatan Manajer Operasional. Tanggal mulai kerja, minggu lalu. Penempatan, Head Office PT Sinar Karya Digital. Aditi menutup laptop, bukan dengan amarah, melainkan dengan senyum tipis, dingin, dan pasti. Jadi, suami barumu kerja di perusahaanku, Rin. Ia melangkah ke kamar Raka, mengusap rambut putranya. Berbisik, maafkan ayah, nak, besok, kamu tak akan lagi mendengar orang menghina kita. Esok pagi, Aditi kembali ke kantor, bukan sebagai staf lapangan yang menyamar, melainkan sebagai direktur utama yang akan memanggil seorang karyawan baru ke ruangannya. Bukan untuk balas dendam, melainkan memberi pelajaran bahwa orang yang diremehkan bisa menentukan nasibmu. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Satu undangan rapat meluncur ke email Arman, wajib hadir tanpa perantara. Lift terbuka.
Langkah Arman santai. Tapi begitu pintu ruang direksi bergeser, dunia berhenti. Kantor pusat PT Sinar Karya Digital sibuk. Lantai tertinggi, ruang bersekat kaca, pemandangan jalan protokol. Ruang kerja itu hampir selalu kosong. Hanya meja besar, kursi empuk, rak dokumen. Hari ini, Aditi datang sebagai dirinya. Kemeja putih, jas abu-abu, sepatu kulit. Para staf mengira ia tamu penting. Tak tahu, inilah sang pemilik. Ia duduk, mengetik sebuah email, undangan rapat internal, divisi operasional, untuk Arman Prasetya, dari Direktur Utama. Isinya singkat, tegas, hadir pukul 10 WIB, evaluasi kinerja awal. Di ruang lain, Arman sedang membanggakan diri. Aku masuk sini karena relasi. Gaji langsung tinggi. Kalian, ya mulai dari bawah. Tawa. Notifikasi masuk. Ia melirik, Direktur Utama memanggilnya. Siapa sih Dirut di sini? Tanya staf. Arman mengangkat bahu. Entah, orang lama. Formalitas saja. Pukul 10 kurang. Arman melangkah santai ke lantai 15. Pintu terbuka. Di balik meja direksi, duduk seorang pria sangat familiar. Rambut hitam, sorot tenang, senyum tipis. Silakan duduk, Pak Arman. Suara itu dingin, sopan, menancap. Arman membeku. Tangannya gemetar saat menarik kursi. Aditya. Aditi menyandarkan punggung. Jemari bertaut di atas meja. Benar. Aditya Rahman. Direktur Utama PT Sinar Karya Digital. Dan kamu, karyawan baru divisi operasional. Evaluasi dimulai. Bukan soal angka, tetapi soal karakter. Bukan marah yang terdengar dari mulut Aditi, melainkan ketenangan yang menakutkan. Lucu ya, ucap Aditi datar. Kemarin kamu bilang aku OB, pengangguran, di depan banyak orang. Kamu tertawa saat anakku malu punya ayah seperti aku. Arman berdiri terbata. Itu cuma bercanda, Dit. Aku. Duduk. Suara Aditi tajam. Ruangan dingin seketika. Masalahmu satu. Kamu tak tahu siapa yang kamu hina. Kamu merasa hebat, istri berkelas, koneksi di mana-mana. Tapi kamu lupa satu hal, karakter. Aditi membuka berkas. Baru seminggu, sudah ada 3 komplain HR. Kamu meremehkan staf muda, memaki ide-ide yang kamu anggap tak layak. Kertas melayang ke hadapan Arman. Tangan Arman gemetar. Keringat menetes di pelipis. PT Sinar Karya Digital tak memelihara arogansi, lanjut Aditi. Kami membangun atas rasa hormat dan kerja tim. Arman merunduk. Aku mohon, beri aku kesempatan, Dit. Aku punya keluarga. Aku janji akan berubah. Aditi memandang keluar jendela. Kesempatan? Sama seperti yang dulu aku minta saat kamu menginjak harga diriku di depan keluargamu. Kamu tak memberiku ruang. Kamu tertawa di atas penderitaanku. Seng. Jarum jam terdengar. Aditi berbalik, wajahnya tenang. Besok, kamu tak perlu datang lagi. Surat pemutusan kontrak dikirim sore ini. Arman mematung. Bibir bergetar. Tambahan terakhir menutup pertemuan, sampaikan pada istrimu, dunia berputar. Saat dia memilih pergi karena aku miskin, dia juga memilih kehilangan orang yang paling tulus. Kabar menyebar cepat. Dan di lantai produksi, sosok, tamu penting, itu akan membuat semua orang terkejut. Karyawan berbisik, manajer baru menghilang, tapi ada yang lebih mengejutkan. Siapa sebenarnya pria sederhana yang duduk di antara mereka? Seusai pertemuan, kabar Arman dipanggil Direktur Utama menyebar. Orangnya yang congkak itu, mendadak hilang dari kantor tanpa kata. Aditi berdiri di depan jendela kaca tinggi. Ia tak tersenyum, tak pula puas. Balasan adil tidak menghapus semua luka, tapi menegakkan martabat. Ia turun ke lantai produksi. Menyapa staf, berdiri di antara programmer muda, berdiskusi dengan tim desain soal tampilan aplikasi baru. Pak, Bapak nggak malu ya? Tanya seorang staf perempuan yang dulu sempat dimarahi Arman. Maksud saya, pemilik perusahaan kok ikut kerja bareng seperti staf biasa? Aditi tersenyum. Justru kalau saya malu turun, bagaimana saya tahu kesulitan kalian?
Kekuasaan bukan untuk ditakuti, tapi dipakai membantu. Kalimat itu menyebar seperti bara. Respek mengalir. Mereka sadar, pria yang sering makan di kantin bersama mereka adalah bos besar. Sederhana, rendah hati, tapi tegas pada ketidakadilan. Malamnya, Raka memeluk ayahnya erat. "Ayah keren hari ini," kata temanku. "Papanya dipecat, tapi ayah malah bantu teman-temannya." Aditi tersenyum. "Jangan pernah sombong saat di atas, Nak. Yang lebih tinggi dari kita adalah Allah. Rendah hati, di situ kamu lihat siapa teman sejati." Telepon berdering. Rina menelepon kantor 3 kali. Jawaban Aditi, dingin. 3 panggilan tak terjawab. Dan di gerbang sekolah esok paginya, ada pertemuan yang tak terelakkan. "Pak Aditi, Bu Rina menelepon. Katanya penting." Sekretaris menyampaikan, "Jika menelepon lagi, sampaikan saya sedang rapat. Nanti saya hubungi." Jawaban Aditi datar. Ia tahu, bukan penyesalan yang murni, melainkan panik. Suami kehilangan pekerjaan, status terancam, gengsi runtuh. Esoknya, di gerbang sekolah, Rina menunggu dengan wajah cemas. Ketika Aditi menurunkan Raka, Rina menghampiri. "Adit, aku mau bicara. Maaf soal kemarin, soal dulu." Aditi menatap tenang. "Kalau minta maaf karena Arman dipecat, kamu bicara ke orang yang salah. Ia menyia-nyiakan kesempatan, bukan aku yang merampasnya." Nada Rina meninggi. "Kenapa kamu tega? Dia suamiku." Aditi menahan sorot. "Kamu lupa saat kamu menghinaku di depan wali murid. Itu bukan sekadar kata. Itu menghina perjuanganku membesarkan Raka." Rina tak bisa menyangkal. Ego memuncak. "Kamu balas dendam ya? Puas lihat aku jatuh?" Aditi menghela napas. "Aku tidak balas dendam. Tapi aku takkan diam ketika orang yang menyakitiku, menyakitkan orang lain di kantorku. Arman melecehkan staf muda, mempermalukan mereka. Aku tak butuh orang seperti itu." Ia membuka pintu mobil. "Kamu membuat kesalahan besar, Rin. Dulu kamu pikir meninggalkan orang gagal, ternyata kamu meninggalkan ayah terbaik untuk anakmu, dan pemilik perusahaan tempat suamimu mengemis kerja." Pintu tertutup. Rina terpaku. Wajahnya pucat. Tak ada lagi kata yang bisa membela. 3 minggu setelah itu, badai datang ke rumah tangga Rina. Dan ia belajar, penyesalan selalu datang terlambat. Tabungan menipis, emosi menebal. Saat kenyataan mengetuk, gengsi tak lagi punya harga. 3 minggu berlalu. Sejak pemecatan, hidup Rina terjun bebas. Arman berubah, pemalas, mudah emosi. Hari-harinya habis di sofa, merokok, menatap ponsel, menunggu panggilan kerja yang tak datang. Reputasinya buruk, dipecat langsung oleh CEO karena sikap. Perusahaan besar enggan menerima. Tabungan habis. Tagihan menumpuk. Listrik, cicilan motor, biaya sekolah anak tiri, yang dulu sempat ia banggakan di media sosial, kini menjadi beban. Cekcok pecah. Arman berteriak, "Kamu cuma beban, Rin." Rina membalas getir, "Kalau tak suka, keluar. Rumah masih atas namaku." Arman tertawa miris. Mengemasi emosi, bukan barang. Menendang meja kecil. Pergi, tanpa menoleh, dan tak pernah kembali. Rina sendiri. Tetangga mulai berbisik. Ibu-ibu wali murid membalas dengan tatapan iba bercampur sinis. Media sosialnya sepi, dihapus semuanya. Perhiasan dijual untuk listrik. Malam hujan. Kontrakan bocor di 3 titik. Rina meringkuk di sofa, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia menyebut nama mantan suami dalam doa, "Maafkan aku, Dit. Aku salah besar." Hari perpisahan kelas 6 tiba. Aula penuh senyum bahagia. Di antara kerumunan, Rina datang, tanpa gemerlap. Baju polos memudar, wajah sembab, langkah berat. Ada sesuatu yang ingin ia lakukan, meminta maaf. Di sisi lain, Aditi hadir rapi, bersama Raka dan ibunya. Suasana hatinya tenang. Banyak wali murid kini menghormatinya. Acara hampir usai. Rina berdiri, melangkah ke panggung,
Seluruh aula menahan napas. Satu kalimat di mikrofon. Satu sujud di hadapan orang banyak. Dan martabat yang tegak kembali. Rina mengangkat mikrofon. Suara bergetar. Maafkan saya mengganggu. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada seorang ayah luar biasa yang pernah saya hina. Semua mata menoleh ke Aditi. Rina meneteskan air mata. Melangkah, lalu berlutut, bersujud di hadapannya. Maafkan aku, Dit. Aku hilaf. Aku dibutakan gengsi. Sekarang aku sadar, kamulah lelaki terbaik yang pernah hadir. Aula hening. Beberapa ibu-ibu menahan napas. Pemandangan itu membekukan waktu. Aditi menatap tanpa marah. Harga diri yang dulu dihancurkan di tempat ini, kini ditegakkan dengan elegan di tempat yang sama. Ia menunduk pelan. Aku sudah memaafkanmu, Rin. Tapi hidup tak bisa diputar ulang. Ia menggandeng Raka, melangkah pergi. Waktu berjalan. Nama Rina kembali jadi perbincangan. Bukan karena cantik, tapi karena drama penyesalan. Pekerjaan ditinggalkan. Rumah tangga berantakan. Arman menunjukkan wajah asli. Kasar, egois, lalu menghilang. Sementara itu, hidup Aditi justru bersemi. Proyek perusahaan mengalir. Yang lebih penting, ia bisa fokus pada Raka. Suatu pagi, Aditi mengajak Raka naik mobil. 1 jam perjalanan. Mereka tiba di tanah berpagar, bangunan modern berdiri. Tulisan besar di atasnya, Sekolah Islam Dimas Nur Rahman. Raka terperangah. Ayah, itu namaku. Aditi mengangguk. Ini sekolah yang ayah bangun untuk anak-anak yatim dan kurang mampu. Kamu murid pertama, dan simbol harapan bahwa siapapun bisa berhasil. Raka memeluk ayahnya. Mata basah, senyum lebar. Di peresmian, seorang guru bertanya, kenapa bukan nama Bapak, Pak Adit? Aditi tersenyum. Karena ini bukan tentang saya. Ini tentang harapan. Anak-anak yang direndahkan hari ini, bisa berdiri tegak besok. Senja menutup langit jingga. Raka menggenggam tangan ayahnya. Di sana, kisah Aditi tidak berakhir. Ia baru saja dimulai. Bukan dengan dendam, melainkan dengan kebaikan yang menjadikan luka sebagai bahan bakar perubahan. Inilah pelajaran dari roda kehidupan. Jangan pernah meremehkan. Sebab yang kau injak hari ini, bisa jadi penentu nasibmu esok pagi.